Salam saudara semua dimanapun Anda berada. Masih di channel CCTV bersama saya Peter Prayuda. Kita masih membahas tentang bakat atau talenta atau potensi dan karunia rohani. Kita sudah membahas di video yang pertama apa perbedaannya dan apa persamaannya. Ini sama-sama pemberian Tuhan, sama-sama untuk memuliakan Tuhan, sama-sama untuk sebuah kehidupan. Saudara, kita akan membahas untuk yang selanjutnya. Kita akan lanjutkan pembahasan ini. Tuhan memberikan talenta dan karunia kepada setiap umat Tuhan. Itu untuk semua gereja lokal, untuk semua anggota gereja, untuk semua umat Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus, untuk kepentingan pelayanan, untuk mendirikan pelayanan baru, untuk mempertahankan kehidupan, untuk mempertahankan pekerjaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan dalam bentuk gereja, dalam bentuk yayasan. Jadi itu dipertahankan oleh Tuhan melalui bakat, melalui talenta. Bayangkan kalau satu yayasan, satu gereja tidak ada bakat, tidak ada potensi karunia rohani, apa yang terjadi kira-kira dengan gereja itu? Pasti akan tutup. Apalagi kalau di dalam gereja itu tidak punya karunia rohani untuk memberitakan kabar baik, dia pasti akan tutup dengan segera. Nah, jemaat tidak bertambah dan jemaat yang ada meninggalkan atau merantau. Nah, tahukah saudara tentang bakat yang saudara terima dari Tuhan dan tentang karunia yang saudara terima dari Tuhan? Bagaimana saudara mengetahui bakat saudara? Bagaimana saudara mengetahui karunia saudara? Sesungguhnya ada tes bakat, ada tes karunia. Setelah kita melakukan tes bakat, kita melakukan tes karunia, kita bisa tahu apa bakat kita, apa karunia kita, dan apa tugas kita di dalam gereja dan di dalam lingkungan, rukun tetangga, rukun warga, dan di dalam sebuah lingkungan pekerjaan. Kita bisa melakukan firman Tuhan dan lebih maksimal kalau kita mengembangkan bakat, mengembangkan karunia. Saudara, apakah saudara sungguh mengenal diri saudara dan mengenal bakat, mengenal karunia yang Tuhan berikan kepada saudara? Nah, di masa lalu kita mengenal IQ, intelligence quotient, kemampuan seseorang berpikir logis dan seterusnya. Bagaimana orang itu menggabungkan pemikiran-pemikiran, menggabungkan angka-angka, mengumpulkan angka-angka, dan berhubungan dengan itu. Lalu ada kecerdasan emosional. Ada orang bilang dulu ya, waktu kita masih sekolah, orang cerdas belum tentu bisa sukses karena dia tidak bisa berteman. Orang cerdas IQ-nya tinggi belum tentu dia bisa berhasil karena orang mengatakan dia nggak bisa gaul, dia nggak bisa menghargai orang, dia nggak bisa menghargai dirinya sendiri. Maka diperlukan kecerdasan yang kedua, yaitu emosional. Lalu yang ketiga, spiritual quotient, kecerdasan rohani. Dan ada lagi yang mengatakan transcendental quotient, kecerdasan dalam pengembangan kecerdasan spiritual. Ini ada hubungannya dengan yang ketiga. Dan setelah itu ada lagi kecerdasan ganda atau kecerdasan majemuk oleh Howard Gardner. Setidaknya ada 9 kecerdasan. Saudara, mungkin saudara ada memiliki salah satu dari kecerdasan itu. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Kalau orang memiliki kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa, berarti dia sangat concern, bertekun dalam bahasa, mengembangkan bahasa, meneliti bahasa, dan dia tidak pernah jenuh, tidak pernah putus asa dalam mengembangkan ini. Orang ini senang bermain dengan kata-kata, orang ini menikmati puisi,
puisi, orang ini menikmati cerita, mendengarkan cerita. Orang ini suka membaca apa saja dalam berbagai bahasa, dan seterusnya, banyak sekali yang lain. Nah, lalu yang kedua, kecerdasan logis matematik. Orang yang punya kecerdasan ini, dia memiliki kemampuan memecahkan masalah. Ia mampu memikirkan dan menyusun solusi, jalan keluar dengan urutan yang logis dan masuk akal. Andakah itu? Lalu yang ketiga, kecerdasan visual spasial. Orang yang memiliki kecerdasan ini adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia dalam visual spasial secara akurat, secara cermat. Mungkin di dalam kecerdasan ini termasuk orang yang bisa mengamati peta tata kota. Dia bisa jalan lewat mana saja tanpa tersesat, atau bisa menyusun sebuah ruangan dengan desain yang begitu apik, begitu cantik. Apakah Anda di sana? Dan kecerdasan ini, masing-masing ini dinilai begitu tinggi zaman sekarang. Lalu kecerdasan musik. Orang bisa menikmati musik. Ada orang yang sama sekali nggak suka musik. Ada orang yang suka musik tertentu. Ada orang yang suka musik, segala macam musik. Dia menikmati, dia mengamati, dia membedakan, dia mengarang, dia membentuk, dia mengekspresikan bentuk-bentuk musik, dan seterusnya. Dari ritme, melodi, timbre, dan sebagainya. Orang mengembangkan dan menghidupi dunia musik. Inilah orang yang punya kecerdasan musik. Lalu kecerdasan interpersonal. Orang dengan kecerdasan ini memiliki kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, dan perasaan orang lain. Jadi dia bisa menghargai orang lain. Tapi ada juga orang yang tidak peduli dengan orang lain. Sampai dibikin filmnya itu ya. Film-film lucu. Nah, orang yang memiliki kecerdasan interpersonal dan intrapersonal, kalau zaman sekarang itu orang dengan kemampuan bicara di depan panggung, dia bisa melucu, dia bisa membuat orang tertawa terpingkal-pingkal. Namanya komika. Saudara, zaman saya dulu pertama kali kerja, orang tidak punya keterampilan tertentu, hanya bisa ngomong, bisa melucu, nggak digaji, nggak dibayar. Tetapi sekarang di negeri ini, komika itu dibayar sangat tinggi, dibayar sangat mahal. Nah, orang dengan kecerdasan yang keenam, intrapersonal, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang dirinya sendiri. Ia memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri, mampu memotivasi dirinya sendiri, dan melakukan disiplin diri yang tinggi. Ciri-cirinya apa? Memiliki buku harian. Dia mencatat pikiran-pikiran, ide-ide, kegiatan setiap hari, dan seterusnya. Saudara bisa menyimak, membaca di dalam buku psikologi. Lalu yang ketujuh, kecerdasan kinestetik. Saudara, ini membahas tentang kemampuan olah tubuh. Dia seorang atlet mungkin, atau seorang olahragawan, atau seorang koreografer, pencipta senam bayi, senam balita, senam ibu hamil, senam lansia, senam anak remaja, pembentukan tubuh, dan sebagainya. Beberapa tahun yang lalu, orang belum begitu menghargai bakat ini atau orang dengan kemampuan seperti ini. Tetapi sekarang dia tidak harus bekerja di kantor. Dia bisa buka sanggar seni di rumah dan dia menghasilkan uang besar-besaran. Bisa mencukupi kebutuhan sendiri dan membangun rumah tangga. Lalu ada juga kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan, dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun di lingkungan.
Orang bisa menata lingkungan rumahnya begitu apik, di mana dia meletakkan tanaman penyerap racun, di mana dia meletakkan atau menanam tanaman yang bisa menepikan virus atau wabah, di mana dia menempatkan tanaman-tanaman buah yang besar dan tanaman buah yang kecil. Itu namanya kecerdasan alam atau naturalis. Nah, saudara, di manakah kecerdasan dan bakat yang saudara miliki? Semua kecerdasan itu untuk membangun hidupnya, membangun hidup kita, untuk keperluan kita, untuk keperluan orang lain, untuk peradaban, untuk kebudayaan, dan terlebih untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, saya mencatat di dalam laptop saya ini, sesungguhnya zaman dulu dan sekarang sulit untuk mengatakan seseorang itu bodoh. Tetapi sebelum ditemukan kecerdasan majemuk ini, multiple intelligence ini ditemukan, orang begitu gampang mengatakan seseorang itu goblok, seseorang itu bodoh, karena hanya dilihat dari IQ-nya. Tetapi dia pandai bergaul. Kalau dia menghafal, dia melihat angka-angka, dia melihat soal persoalan matematika, dia nggak bisa mengerjakan. Maka orang langsung menjudgment, menghakimi orang itu bodoh, atau tolol, atau goblok, dan sebagainya. Tetapi dengan ditemukan atau dengan rumusan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk, kecerdasan ganda ini, sulit zaman sekarang untuk mengatakan seseorang itu bodoh. Dengan kinestetik tubuh saja, gerak tubuh, dia bisa bikin YouTube berseri-seri, ratusan seri, dan orang bisa menonton dia. YouTube bisa membayar orang itu, dan dia mendapatkan penghasilan yang berlimpah. Seorang dengan musik, seperti beberapa tahun yang lalu, orang tua kita mungkin melarang kita belajar musik, kesana kemari membawa gitar, kita dilarang. Tetapi sekarang orang mungkin tidak perlu kursus, hanya belajar di YouTube, panduan di Google, bagaimana orang bisa mengembangkan musik. Dia bisa mendapatkan uang yang begitu banyak. Saudara, kenali bakat saudara, kenali karunia rohani saudara. Nanti karunia rohani akan kita bahas secara panjang lebar, berseri-seri. Ini baru kita bahas tentang bakat atau talenta. Kalau satu bakat saudara itu tentang musik misalnya, atau tentang kemampuan berolahraga, seorang atlet, kinestetik, pemerintah memberikan penghargaan yang dapat medali emas dalam olimpiade, mendapat sekian miliar. Belum lagi hadiah-hadiah yang lain setelah itu, dari sponsor, dari iklan, dari pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saudara akan bisa mengumpulkan banyak uang. Tetapi kalau seseorang tidak mampu mengenal dirinya, tidak mampu mengenal potensinya, tidak mampu mengenal talentanya, tidak mampu menemukan, mengenal, mengembangkan bakatnya, dia gagal mengenal dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mengembangkan talentanya, dan bagaimana dia bisa hidup cukup? Walaupun sesungguhnya satu talenta itu cukup untuk kita hidup dan menghidupi orang-orang yang kita sayangi. Kalau kita sudah mengenal diri kita, bakat kita, dan kita mengembangkannya, kita belum mendapatkan uang, berarti dunia mungkin belum mengenal kita. Dunia belum mengenal karya kita. Dunia belum bisa menerima, belum bisa mengerti apa yang kita kenali, apa yang kita kembangkan dalam diri kita. Dunia belum bisa memberikan apresiasi, penghargaan terhadap apa yang kita kerjakan sekarang. Tetap bekerja, tetap mengembangkan bakat, tetap mengobarkan karunia. Suatu hari, masih ingat seorang artis tua yang namanya Mbah Surip. Dia nyanyi yang terkenal itu hanya satu lagu, bangun, tidur lagi, tidur, bangun, bangun, tidur lagi. Hanya itu, diulang-ulang. Ternyata, mengapa itu populer? Ya memang dipopulerkan. Menurut saya itu pekerjaan Tuhan.
mempopulerkan dia. Memang menggunakan media massa zaman sekarang. Nah, saudara kasih Tuhan, selamat mengembangkan bakat yang Tuhan percayakan kepada saudara. Tuhan memberkati kita sekalian, dan mari kita mempermuliakan Tuhan dengan bakat yang dipercayakan kepada kita. Ingat, Tuhan memberikan kepada bakat semua orang tanpa mengenal agama, suku, dan latar belakang kita. Minimal satu bakat. Saudara mungkin mendapatkan 2 bakat, berarti bisa 240 juta. Kalau saudara mengembangkannya bisa 1 miliar. Kalau satu bakat dipendam, berarti kita memendam, mengubur 240 juta minimal. Nantikan video saya selanjutnya tentang karunia rohani di dalam setiap orang percaya. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.